Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Menuntut ilmu agama adalah satu ibadah yang sangat agung, yang pahalanya sangat besar sekali, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ilmu yang kita dapatkan kita amalkan, maka menuntut ilmu sudah merupakan satu ibadah yang sangat agung. Bahkan menuntut ilmu itu adalah jalan pintas masuk surga. Dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Kenapa jemaah sekalian Allah mudahkan baginya jalan masuk surga? Karena amalan menuntut ilmu agama itu amalan yang Allah cintai. Dan juga karena dengan ilmu seseorang mengetahui mana jalan ke surga yang harus dia lalui dan mana jalan ke neraka yang harus dia jauhi. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, mempelajari dan memahami ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Juga dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, apabila kita belajar agama, kemudian kita memahaminya, maka kita akan meraih kebaikan. Kalau sedikit kita belajar, sedikit kita paham, sedikit pula kebaikan kita. Kalau kita tambah belajar, kita tambah paham, maka bertambah kebaikan kita. Kalau kita nggak belajar sama sekali, kita tidak akan meraih kebaikan sedikit pun. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika mengomentari hadis ini beliau mengatakan, wa mafhumul hadis
anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasilu bihi minal furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini adalah bahwasannya orang yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Kalau begitu jamaah sekalian, kita pun paham kehadiran kita di majelis ilmu atau adanya buku-buku agama di rumah kita yang kita pelajari atau melalui media-media yang lain, maka ini suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita dan sebuah pertanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Dan kita sudah sering mendengarkan keutamaan menuntut ilmu, keutamaan majelis ilmu, keutamaan mempelajari ilmu agama. Namun jamaah sekalian, faktanya tidak semua orang sukses menuntut ilmu. Banyak orang-orang yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak memiliki adab-adab sebagai penuntut ilmu. Oleh karena itu, para ulama bahkan telah menulis buku-buku khusus yang berbicara tentang adab-adab penuntut ilmu. Salah satu buku yang sangat bagus adalah kitab Hilyatu Talibil Ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, dan juga ada syarahnya, yaitu syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka saya sangat menyarankan untuk memiliki buku ini, sudah ada terjemahannya, atau mengikuti kajiannya, atau mendengarkan rekaman-rekaman kajiannya. Jadi jemaah sekalian, sebetulnya bicara tentang ada penuntut ilmu, ini pembicaraan yang luas. Sampai para ulama menuliskan. Tafadhal akhi. Bisa masuk. Mungkin yang depan pintu agak masuk. Jemaah sekalian, pembicaraan tentang adab-adab menuntut ilmu ini pembicaraan yang luas. Sampai para ulama menyusun buku-buku khusus yang menjelaskan tentang adab-adab penuntut ilmu. Sehingga tidak mungkin kita bahas semuanya di kesempatan yang singkat ini. Oleh karena itu saya pilihkan beberapa adab yang insya Allah sangat penting kita ingat kembali. Walaupun mungkin sudah pernah kita pelajari, tapi perlu untuk selalu diingatkan kembali. Adab yang pertama dan paling utama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ikhlas. Inilah adab yang paling penting, yang paling tinggi. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Sebagaimana telah kita pahami, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa niat yang ikhlas. Dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan
kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddina, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Maksudnya memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Hunafa, dalam keadaan mereka hunafa. Hunafa itu artinya mereka berpaling dari kesyirikan. Inilah ayat yang menjelaskan kepada kita hakikat ibadah. Ibadah itu bukan sekedar menyembah Allah. Tapi ibadah itu adalah pemurnian semua amal ibadah kita hanya untuk Allah yang satu saja. Dalam keadaan kita menjauhi kesyirikan. Dan ketidakikhlasan seperti riya adalah termasuk syirik. Dan syirik penghancur amalan. Surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bukannya dapat pahala, kalau kita riya malah mendapatkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau menjawab, ar-riya, itulah riya. Dan beliau mengabarkan kepada kita, orang-orang yang riya ini pun menghadap Allah kelak di hari kiamat, mereka mengira akan mendapatkan balasan atas amal-amal ibadah mereka, namun Allah Azza wa Jalla mengusir mereka. Allah mengatakan, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian harapkan pujian mereka ketika di dunia. Kemudian lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Tentu mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan secara khusus jamaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar." Barang siapa menuntut ilmu agar disejajarkan dengan para ulama, atau agar dia bisa mendebat orang-orang bodoh, agar dia kelihatan pintar sendiri, yang lainnya bodoh semuanya, atau agar dia memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Kalau bahasa sekarang, agar viral, supaya top di medsos, jadi selebgram. Maka jika itu yang menjadi tujuan dia menuntut ilmu, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita contoh-contoh niat yang rusak dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW memberikan 3 contoh. Yang pertama, supaya dia dihormati seperti manusia menghormati para ulama. Supaya dia disejajarkan dengan para ulama. Yang kedua, agar dia bisa mendebat orang-orang bodoh. Maksudnya agar dia kelihatan pintar. Karena bisa menang debat. Makanya debat itu sangat tercelah pada asalnya. Yang ketiga, dia ingin memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, supaya terkenal, supaya top, supaya viral. Dan seterusnya jemaah sekalian, ini contoh niat-niat yang rusak dalam menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain,
Diriwayatkan Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya dia kejar ilmu itu untuk mendapatkan wajah Allah Azza wa Jalla, yaitu untuk masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya dengannya dikejar, dicari wajah Allah Azza wa Jalla. Namun, tidaklah dia mempelajari ilmu itu kecuali untuk mendapatkan kemewahan dunia, kenikmatan dunia, harta dunia, itu semata-mata yang dia harapkan. Maka dia tidak akan mencium harumnya surga di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, bahkan Rasulullah SAW telah mengingatkan secara khusus niat-niat yang rusak dalam menuntut ilmu. Terutama di zaman kita sekarang, di era medsos, orang-orang berlomba-lomba untuk terkenal, karena di balik itu banyak sekali keuntungan-keuntungan dunia. Maka kita harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai niat kita menjadi rusak. Ada orang yang awalnya ikhlas, tapi di pertengahan ibadah, amalannya menjadi rusak. Kemudian jemaah sekalian, niat dalam menuntut ilmu, dan dalam semua ibadah, semakin banyak niat baik, pahala semakin banyak pula. Ini yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Cara mendapatkan pahala yang melimpah hanya dengan niat. Hanya dengan niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Hadis ini juga bermakna semakin banyak niat baik, semakin banyak pahala. Semakin banyak niat baik, semakin banyak pahala. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan, ketika kita menuntut ilmu, minimalnya kita hadirkan 4 niat. Kita hadirkan 4 niat. Niat yang pertama, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini niat yang pertama. Kenapa kita pergi menuntut ilmu? Karena Allah yang menyuruh kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita. Hadirkan dalam hati kita. Niat yang kedua, untuk menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Untuk menjaga agama Allah. Karena kalau kita nggak belajar, kalau orang-orang tidak belajar, tidak akan terjaga agama Allah. Akan terlupakan. Akan terlupakan. Dan ketika kebodohan terhadap ilmu agama merebak di satu tempat, maka dipastikan di tempat itu akan muncul berbagai macam kesesatan. Niat yang ketiga, untuk membela, melindungi syariat Allah atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membantah golongan-golongan yang menyimpang. Namun sampai di tingkatan ini berarti menunjukkan tingkatan kita menuntut ilmu sudah tinggi. Artinya tidak semua orang yang boleh masuk ke sini. Hanya orang-orang yang sudah mendalam ilmunya.
masuk dalam dunia membantah orang-orang yang menyimpang. Ini diantara tujuan menuntut ilmu. Meskipun ini juga tidak boleh dijadikan sebagai aktivitas utama seorang penuntut ilmu, seorang dai atau seorang ulama. Aktivitas utamanya adalah menyebarkan ilmu. Terkadang dia membantah golongan-golongan yang sesat. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah misalkan, beliau menyusun kitab-kitab hadis yang tebal seperti Sahih Al-Bukhari, begitu pula Al-Adabul Mufrad, dan kitab-kitab yang lain untuk menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk membantah golongan yang menyimpang, beliau hanya menulis buku kecil seperti Khalqu Af'alil Ibad, kitab yang membantah pemahaman Qadariyah. Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyusun musnad beliau yang luar biasa besarnya, berisi hadis-hadis yang sangat banyak sekali tentang ajaran-ajaran Islam. Lalu beliau menulis buku yang jauh lebih kecil, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Artinya, memang itu tugas para ulama dan penuntut ilmu, tapi tidak juga dijadikan sebagai tugas sehari-harinya, tugas utamanya. Sampai setiap hari bantah terus. Tidak seperti itu. Melainkan yang diprioritaskan adalah menyebarkan ilmu. Kemudian niat yang keempat, untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gimana caranya kita amalkan kalau kita nggak pelajari ilmunya? Maka semakin banyak hadis-hadis yang kita pelajari, semakin banyak pula sunnah-sunnah yang dapat kita amalkan. Inilah kata Syekh, paling tidak 4 niat harus kita hadirkan dalam menuntut ilmu. Maka semakin banyak niat baik kita, semakin banyak pahala kita. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Baik. Adab yang kedua jamaah sekalian, dan ini masih adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah bertakwa kepadanya. Kalau kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, maka harus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, ilmu itu adalah anugerah Allah, bukan sekedar usaha kita dalam mempelajarinya. Tapi ilmu merupakan anugerah yang Allah berikan. Dan Allah tidaklah menganugerahkan ilmu ini kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Dan bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu, akan memberikan kepadamu ilmu, dan Allah maha berilmu terhadap segala sesuatu. Begitu pula surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu furqan. Allah akan memberikan kepadamu furqan. Furqan itu adalah ilmu yang dengannya kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Maka ini adalah anugerah
yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa. Sehingga jemaah sekalian, semangat seseorang menuntut ilmu, begitu pula pemahaman dan hafalannya itu sangat dipengaruhi oleh ketakwaan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah dalam bait-bait syair beliau yang masyhur mengingatkan kita, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' rahimahullah tentang buruknya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Bisa jadi jemaah sekalian, kita menuntut ilmu yang sama. Kita hadir di majelis ilmu yang sama. Atau di pondok pesantren, kita di kelas yang sama. Tapi, hafalan kita berbeda-beda. Kemudian, pemahaman kita terhadap ilmu itu berbeda-beda. Ada seorang penuntut ilmu, dari satu ayat, dari satu hadis, dia bisa memetik 5, 10, 15 pelajaran, dan seterusnya. Yang lainnya, dari satu hadis, satu ayat, dia cuma bisa memetik 1 pelajaran, 2 pelajaran. Padahal mereka menghafal ayat yang sama, mempelajari ayat yang sama. Kenapa bisa berbeda? Karena dipengaruhi oleh ketakwaan mereka. Jadi, pemahaman seorang terhadap ilmu, begitu pula hafalannya, dipengaruhi oleh ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, tujuan kita menuntut ilmu pun supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Allah ingatkan dalam surat Fatir ayat ke-28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, aslul ilmi khasyatullah. Pokok daripada ilmu adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang yang menuntut ilmu haruslah mengamalkan ilmunya. Itulah tujuan dia menuntut ilmu, untuk diamalkan. Kalau dia nggak amalkan, apa bedanya dia dengan orang yang tidak punya ilmunya? Makanya Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Di antara perbedaannya adalah, yang berilmu, dia dapat mengamalkan ilmunya. Yang tidak berilmu, gimana caranya dia amalkan? Sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengingatkan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu selalu memanggil amalan. Kalau panggilannya dijawab, dipenuhi, maka dia akan bertahan. Tapi kalau tidak dijawab, tidak dipenuhi panggilannya, maka dia akan pergi. Maksudnya jemaah sekalian, ilmu itu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Dan akan terlupakan. Akan kita lupa kalau kita tidak mengamalkannya. Jadi, ini prinsip penting dalam menuntut ilmu. Di antara yang memberi pengaruh besar berhasil atau tidak kita dalam menuntut ilmu adalah
ketakwaan kita kepada Allah, pengamalan kita terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Adab yang ketiga, sebuah adab penting dalam menuntut ilmu, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam Hilyah Talibil Ilmi, kun ala jadati salafis salih. Jadilah pengikut jalan generasi as-salafus salih. Jadilah penuntut ilmu di atas jalan kebenaran. Ini adab yang ketiga. Menuntut ilmu di atas jalan salaf, yaitu mengikuti jalan ahli sunnati wal jamaah. Maka ilmu yang dia pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "An-nasu thalathatun." Manusia itu ada 3 macam. Fa'alimun rabbani, yang pertama, alim rabbani. Seorang ulama yang mendalam ilmunya, yang mengajari manusia dari ilmu-ilmu dasar sampai ilmu-ilmu tingkat tinggi. Inilah alim rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Dan kita sudah pahami insya Allah, jalan keselamatan itu hanya satu. Mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis tentang perpecahan umat, wasataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya sesat, hanya satu yang selamat, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka penuntut ilmu di atas jalan keselamatan adalah yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Golongan yang ketiga kata beliau, wahamajun ra'aun atba'u kulli na'iq. Orang-orang yang tidak bernilai, para pengikut semua yang berbunyi, yang berteriak, yang berkoar-koar, atau semua yang viral, itu yang mereka ikuti. Yamiluna ma'a kulli rih. Mereka condong bersama setiap angin yang berhembus. Artinya kemana arus besar, ke situ mereka ikuti. Lam yastadi'u binuril ilm. Mereka tidak mengambil cahaya, tidak mengambil penerangan dari cahaya ilmu. Artinya tidak mengikuti petunjuk. Walam yalja'u ila ruknin wathiq. Dan mereka tidak bersandar pada tiang yang kuat. Artinya mereka tidak punya prinsip dalam beragama. Ikut-ikutan saja. Orang-orang inilah yang mudah diprovokasi. Mudah diajak untuk masuk dalam berbagai macam keributan. Jadi ini golongan yang ketiga. Inilah jemaah sekalian 3 golongan manusia. Maka kalau kita nggak bisa menjadi alim rabbani, paling tidak kita menjadi muta'allimun ala sabili najatin. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan, wa sahha 'anid Daruqutni annahu qala. Telah sahih dari Imam Ad-Daruqutni, salah seorang imam ahli hadis. Beliau mengatakan, "Ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam." Tidak ada
sesuatu yang paling aku benci daripada ilmul kalam. Jemaah sekalian, di antara bukti kita menuntut ilmu di atas jalan keselamatan adalah menjauhi ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Juga disebut ilmu filsafat Islam. Jadi ilmu kalam itu adalah istilah yang dibuat-buat oleh golongan-golongan yang menyimpang dengan memasukkan filsafat dalam Islam. Yang intinya adalah taqdimul aqli ala naqli. Itu inti daripada ilmu kalam. Mengedepankan akal di atas wahyu. Artinya semua harus masuk akal mereka. Semua harus disesuaikan dengan akal mereka. Kalau mereka dapati satu ayat, nampaknya ini nggak masuk akal, dua yang mereka lakukan. Salah satu dari dua yang mereka lakukan. Yang pertama mereka tolak ayat itu, atau yang kedua mereka takwilkan sesuai mau mereka, supaya masuk akal mereka. Maka ini yang disebut dengan ilmul kalam. Sehingga muncul berbagai macam perdebatan. Muncul berbagai macam akidah-akidah yang baru. Dan al-mutakallimun, orang-orang yang masuk dalam ilmu kalam, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling parah, mereka disebut al-jahmiyah. Golongan jahmiyah. Tingkatan yang kedua, yang lebih mending daripada jahmiyah, mereka disebut mu'tazilah. Tingkatan yang ketiga, yang lebih mending daripada sebelumnya adalah asy'ariyah, maturidiyah, dan kullabiyah. Inilah 3 tingkatan ahlul kalam. Contoh mereka menolak sifat-sifat Allah. Kalaupun mereka terima, harus mereka takwilkan. Mereka takwil sesuai dengan mau mereka saja. Tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qultu, lalu Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar atas ucapan Ad-Daruqutni tadi. Lam yadkhulir rajul abadan fi ilmil kalam walal jidal wala khada fi dzalik bal kana salafiyan. Ad-Daruqutni rahimahullahu taala tidak pernah masuk dalam ilmu kalam, tidak pula masuk dalam perdebatan-perdebatan dalam agama. Agama ini bukan untuk diperdebatkan, melainkan kita tunduk dan patuh kepadanya. Tidak pula beliau pernah tenggelam dalam hal tersebut, bal kana salafiyan. Akan tetapi beliau adalah seorang salafi. Inilah penuntut ilmu, pengikut generasi as-salaf. Adab yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Termasuk adab penuntut ilmu yang diingatkan oleh Syekhul Allamah Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala dalam Hilya Talibil Ilmi adalah al-i'rad anil haisyat. Berpaling dari keributan. Ini termasuk adab penting penuntut ilmu yang banyak dilupakan di era medsos. Hampir semua yang punya medsos, tidak sedikit para penuntut ilmu, asal ada keributan, ada sesuatu yang viral, dia ikut share. Dia ikut komen. Bahkan dia kasih syarah. Dia kasih ta'liq. Dia kasih pendapat-pendapatnya. Ini bukan sifat penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu berpaling dari keributan. Penuntut ilmu itu berpaling dari berbagai macam fitnah. Apalagi urusan-urusan pribadi orang, aib-aib orang. Tidak pantas kita masuk ke dalamnya. Kata Syekh, at-tasawwun minal lagat wal haisyat. Termasuk ada penuntut ilmu, kita menjaga diri dari keributan dan kekisruhan.
Fa innal ghalat tahtal lagat. Karena sesungguhnya kesalahan itu penyebabnya adalah masuk ke dalam keributan. Kesalahan besar bisa jadi penyebabnya karena seseorang mencoba masuk ke dalam suatu keributan. Wa hadza yunafi adabat talab. Maka ini menafikan adab menuntut ilmu. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum thalathan." Hendaklah yang paling dekat kepadaku, yaitu dalam saf solat, yang paling dekat dengan imam adalah orang-orang yang sudah dewasa dan berilmu. Kemudian yang setelahnya, lalu yang setelahnya lagi, lalu yang setelahnya. Ini penting supaya dia bisa mengoreksi imam kalau salah, atau bahkan menggantikan imam jika imam memiliki udzur. Kemudian di akhir hadis, inilah pembahasan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wahai syatil aswaq." Dan jauhilah oleh kalian keributan-keributan seperti di pasar-pasar. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim menjelaskan makna bagian akhir hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian keributan-keributan seperti di pasar-pasar. Maksudnya apa? Ai ikhtilatuha wal munaza'ah wal khusumat wartifa'ul aswat wal lagat wal fitan allati fiha. Maksudnya keributan-keributan seperti di pasar-pasar itu adalah ketidakjelasan suatu urusan. Pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya. Permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Adanya suara-suara keras. Dan suara keras di zaman kita sekarang bukan hanya dengan suara yang berbunyi, tapi juga dengan bahasa tulisan. Dan berbagai macam keributan serta fitnah-fitnah yang ada di dalamnya. Fitnah-fitnah yang dimaksud di sini jemaah sekalian adalah berbagai macam permasalahan, keributan, musibah dan malapetaka yang terkandung di dalamnya. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjauhinya. Terutama jemaah sekalian, permasalahan yang berkaitan dengan urusan orang banyak. Permasalahan yang berkaitan dengan urusan orang banyak. Kita nggak pantas masuk ke dalamnya. Contoh yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Atau urusan-urusan politik. Sebentar lagi kita masuk tahun politik nih. Penuntut ilmu harus tahu adabnya. Jemaah sekalian, urusan-urusan seperti ini bukan urusan setiap orang. Namun memang sistem yang salah di satu negeri membuat masyarakat semuanya masuk ke dalamnya. Pada akhirnya mereka melakukan banyak dosa. Ini belum pengesahan calon presiden saja, sudah banyak sekali ghibah, namimah, dusta kepada sesama muslim. Kepada sesama muslim. Demi memperjuangkan calon presidennya, dia menjatuhkan calon presiden yang lain. Padahal yang dia jatuhkan sama-sama muslim. Kalau yang dia omongkan itu benar, maka itu ghibah. Kalau nggak benar, dusta. Asal ada yang viral, belum jelas itu berita benar atau dusta,
Demi menjatuhkan lawan politiknya, dia pun ikut memviralkan. Ini nggak pantas penuntut ilmu masuk ke dalam situ. Jangan kita masuk ke dalamnya. Sibukkan kita dengan ilmu, terutama ilmu tentang tauhid. Sebarkan seluas-luasnya di medsos kita. Kalau perlu buat target. Minimal satu hari, satu. Share satu ayat, satu hadis, satu potongan video pendek. Pergunakan medsos kita untuk dakwah. Jangan cuma upload jalan-jalan, makan-makan, ya, foto-foto nggak jelas. Upload dakwah di situ. Jadi termasuk adab yang buruk, kita masuk dalam urusan-urusan yang terkait dengan orang banyak. Masalah politik, kebijakan-kebijakan pemerintah, mengomentari kebijakan pemerintah di medsos, itu nggak pantas. Itu urusan para ulama. Itu urusan para ahli. Bukan urusan setiap orang, bukan urusan pembicaraan di warung kopi dan semisalnya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan adab ini dalam surat An-Nisa ayat ke-83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang urusan keamanan dan ketakutan atau ketakutan. Maksudnya, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, semua urusan yang berkaitan dengan orang banyak. Ketika datang kepada mereka berita-berita tentang ini, langsung mereka sebarkan. Ini celaan dari Allah. Persis seperti yang terjadi di masa sekarang. Dengan adanya medsos. Begitu gampangnya menyebarkan berita-berita. Agar viral. Agar dia juga agar dia dapat kemanfaatan di situ, dapat keuntungan. Supaya akunnya jadi viral. Asal ada berita viral, dia sebarkan. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang kepada mereka berita tentang urusan-urusan orang banyak yang memberikan pengaruh pada keamanan atau ketakutan, dia pun langsung menyebarkannya. Seharusnya bagaimana? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andaikan urusan itu mereka kembalikan kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup. Dan mereka kembalikan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri jemaah sekalian mencakup pemerintah dan ulama atau orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Ya, seperti kemarin kita alhamdulillah sudah lewat masalah COVID. Tapi lihat betapa banyak orang mengomentari masalah COVID. Dan tidak ada sejarah dia berkompeten di bidang itu. Dia bukan ahli kesehatan, bukan dari departemen kesehatan, bukan pula dari pemerintah, tapi dia sok tahu masalah itu. Maka kata Allah, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, orang-orang yang merujuk kepada ulil amri, kepada ahlinya, dia akan mengetahui kebenaran. Jadi para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini berkaitan dengan urusan orang banyak. Tidak semua orang yang berhak berbicara dalam permasalahan itu. Adab yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima. Termasuk adab penting dalam menuntut ilmu adalah memilih guru. Pastikan yang kita jadikan sebagai guru adalah seorang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bermanhaj ahli sunnati wal jamaah. Ini syarat utama memilih guru. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita mengikuti atau berguru atau sekedar menjadikan teman dekat orang-orang yang menyimpang. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-7.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi sebagian orang. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah, untuk memunculkan kesesatan, untuk menyesatkan tapi dengan dalil. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan untuk membuat penakwilannya, yaitu penakwilan yang baru yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang adanya para dai yang menyimpang, para ulama usu. Apa di antara ciri mereka? Mempergunakan dalil-dalil yang mutasyabih, yaitu yang tidak dipahami oleh sebagian orang, hakikat dalil tersebut, maka mereka gunakan itu untuk menyesatkan. Jadi menyesatkan dengan dalil. Itulah yang disebut dengan syubhat. Sehingga orang mengira itu adalah kebenaran, karena seperti ada dalilnya. Padahal dalilnya tidak dipahami seperti pemahaman salaf. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita adanya golongan ini. Lalu bagaimana kita menyikapi mereka? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tentang ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mengikuti atau mempergunakan dalil-dalil yang mutasyabih itu untuk menyesatkan manusia atau membawa pemahaman baru yang tidak sama dengan pemahaman salaf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itulah yang Allah sebut di dalam ayat ini, fahdharuhum, jauhi mereka. Jauhi mereka artinya jangan jadikan mereka teman dekat, apalagi dijadikan sebagai guru. Ini lebih berbahaya lagi. Jadi hadis memerintahkan kita untuk menjauhi mereka. Bukan menyuruh kita datang kemudian pilih, yang baik diambil, yang salah ditinggalkan. Tidak, dalil tidak berkata begitu, tapi mengatakan kepada kita jauhi mereka. Masih banyak dalil-dalil yang berbicara tentang ini, yaitu larangan berguru kepada orang-orang yang menyimpang. Ini kriteria guru yang paling utama. Kriteria guru yang paling utama. Kriteria guru yang kedua adalah memiliki kapasitas ilmu, berkompeten untuk mengajar. Jangan hanya karena dia pintar berpidato, pandai ceramah, kita anggap dia seorang guru, seorang ustadz yang pantas kita jadikan rujukan ilmu. Tapi lihat, dia betul-betul berilmu tidak? Itu bisa kita lihat dari riwayat dia belajar. Bisa juga lihat pada karya-karya ilmiahnya. Bisa juga dengan adanya rekomendasi dari para ulama atau para dai yang sudah kita kenali. Kalau seseorang nggak ada riwayat menuntut ilmu, tidak ada yang merekomendasi dia, hanya karena dia pintar ceramah, pandai berpidato, maka kita harus mewaspadainya, hati-hati. Oleh karena itu di surat An-Nahl ayat ke-43 Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun."
bertanyalah kepada ahlu zikir, ahlul ilm, orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Bertanya salah satu cara menuntut ilmu. Allah menyuruh kita menuntut ilmu kepada orang yang berilmu. Kriteria guru yang ketiga, dia bukan orang fasik. Bukan seorang pelaku dosa besar yang terus-menerus melakukan dosa besar, dinasihati nggak mau taubat. Maka guru seperti ini berbahaya, dia bisa menjadi fitnah di dalam dakwah. Ini paling tidak jemaah sekalian, 3 kriteria guru. Adab yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Memperhatikan tahapan dalam menuntut ilmu. Memperhatikan tahapan dalam menuntut ilmu. Termasuk dalam poin ini, memperhatikan adab di majelis ilmu. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, dalam ucapan beliau yang masyhur, beliau mengatakan, awalul ilmi an-niyah. Awal dari menuntut ilmu adalah niat. Niat yang ikhlas dan niat yang benar, serta niat-niat yang baik, sebagaimana telah kita bahas di awal. Tsummal istima'. Kemudian mendengarkan. Menyimak dengan baik. Jangan tidur. Kalau ada yang tidur, dipijit supaya bangun. Kalau nggak mau bangun juga, kasih bantal saja. Mendengar, menyimak dengan baik. Dan Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, apabila satu ayat dibacakan, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Dan ini bermakna sebaliknya. Orang yang berisik di majelis ilmu, ketika ayat dan hadis sedang dibacakan, dia akan mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Tsummal fahmu. Kemudian paham. Berusaha memahami. Berusaha memahami. Jangan hanya mendengar saja tapi enggak paham. Tsummal hifdzu. Kemudian hafal. Dan ulama menjelaskan jemaah sekalian, menghafal itu ada 2. Hifdzu sadrin wa hifdzu kitabin. Menghafal di dalam dada dan menghafal di catatan kita. Menghafal di dalam dada itu yang menjadi tujuan. Menghafal di catatan itu yang membantu. Dan para ulama dahulu ada yang melakukan dua-duanya. Dan ini kebanyakannya. Kebanyakan ulama ahli hadis dahulu seperti Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Ini imam-imam besar ahli sunnati wal jamaah. Mereka hafalannya sangat kuat. Bersamaan dengan itu mereka pun mencatat. Mereka pun mencatat. Ada yang mencatat saja, tapi hafalannya nggak kuat. Ada para ulama seperti ini. Namun, karena dia mencatat, dia terbantukan. Sehingga ada sebagian ulama ahli hadis dikomentari, apabila dia meriwayatkan dari catatannya, maka riwayatnya sahih.
Tapi kalau dia meriwayatkan hanya dari hafalannya, maka itu adalah dhaif. Ada pula yang dikomentari, sebelum kitabnya terbakar, dia adalah rawi yang kuat. Tapi setelah kitabnya terbakar, dia menjadi rawi yang dhaif. Jadi catatan itu sangat membantu. Ada juga ulama yang dulu tidak pernah mencatat karena hafalannya begitu kuat. Seperti Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Sekali dengar, langsung hafal. Sekali baca, langsung hafal. Nggak pernah lupa. Sehingga beliau merasa tidak perlu mencatat. Oleh karena itu, Masya Allah, penuntut ilmu zaman sekarang, kita prasangka baik mereka seperti Imam Asy-Sya'bi. Nggak perlu mencatat. Karena hafalannya kuat. Mudah-mudahan tersinggung. Ini urutan menuntut ilmu, jemaah sekalian. Urutan berikutnya apa? Summal amal. Kemudian mengamalkannya. Summan nasyar. Kemudian menyebarkannya. Mendakwahkannya. Inilah tahapan menuntut ilmu. Sekaligus beberapa di antaranya adab di dalam majelis ilmu. Apa tadi yang pertama? Niat. Niat yang ikhlas, niat yang benar, niat yang baik. Semakin banyak niat baik, semakin banyak pahala kita. Kemudian mendengarkan, menyimak dengan baik. Kemudian memahami. Kemudian menghafal. Menghafal di dalam dada maupun menghafal dengan catatan. Kemudian mengamalkannya, kemudian menyebarkannya. Jadi 6 tahapan dalam menuntut ilmu. Ini bagi yang mau sukses saja dalam menuntut ilmu. Kalau mau biasa-biasa saja ya nggak usah diikuti. Adab yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Termasuk adab penting dalam menuntut ilmu adalah bertahap. Yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang paling penting, kemudian yang penting. Karena semua ilmu itu penting, tidak ada yang nggak penting. Tapi ada yang lebih penting daripada yang lainnya. Secara umum jemaah sekalian, seorang pemula dalam menuntut ilmu atau orang yang baru hijrah, ada 5 ilmu penting yang harus dia dalami. Yang pertama, ilmu tentang akidah yang benar. Terutama terkait dengan tauhid dan detail kesyirikan. Dia pelajari detail tentang kesyirikan untuk dia jauhi. Serta pembatal-pembatal keislaman yang lainnya. Yang kedua, ilmu tentang tata cara ibadah yang benar. Yang dibahas dalam ilmu fikih. Terutama terkait dengan ibadahnya sehari-hari. Bagaimana wudhu yang benar, tayamum, mandi wajib. Bagaimana sholat yang benar. Kalau dia mau pergi haji dan umroh, bagaimana manasik haji yang benar. Masuk bulan Ramadan, bagaimana puasa yang benar, dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ilmu tentang adab dan akhlak mulia. Ilmu tentang adab dan akhlak mulia. Bagaimana beradab kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, dan seterusnya. Yang keempat, ilmu tentang Al-Quran. Dimulai dengan bagaimana cara membaca yang benar. Dan yang paling penting adalah prakteknya. Bukan teorinya. Kalau dia bisa menguasai teorinya, lebih bagus lagi. Namun yang wajib adalah praktek membaca Al-Quran yang benar. Makharijul hurufnya sesuai,
hukum-hukum tajwidnya sesuai, meskipun dia nggak kuasai teorinya, tapi prakteknya dia tahu. Meskipun dia nggak tahu ini namanya idgham, izhar, iqlab, tapi prakteknya dia tahu. Dan yang kelima adalah belajar bahasa Arab. Ini jemaah sekalian, paling tidak untuk mengawali kita menuntut ilmu. Kemudian, hendaklah kita pelajari ilmu itu dengan kurikulum yang benar, yang rapi. Jangan kita menuntut ilmu nggak jelas. Urutan kitabnya tidak jelas. Walaupun kita bukan sebuah sekolah atau pondok pesantren, tetap menuntut ilmu harus sesuai dengan urutan. Contoh dalam mempelajari akidah. Mulailah dari kitab Salasatul Usul wa Adillatuha. 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Dan ikuti itu sampai selesai. Jangan kita cuma datang di bab pertama dan bab terakhir. Ikuti sampai selesai. Itu namanya menuntut ilmu. Yang lebih parah lagi, kalau ada ustadz dari luar baru dia datang. Ustadz yang punya kajian rutin, kitab setiap pekan, dia jarang datang. Padahal itu hakikat menuntut ilmu. Itu yang menjadi inti dalam menuntut ilmu. Pelajari kitab-kitab ulama. Dari kitab-kitab dasar, menengah, dan atas. Ini yang akan menguatkan ilmu kita. Yang akan membuat kita paham dengan benar dan kokoh dalam keilmuan. Kalau kita ikuti urutan ini. Selesaikan kitab. Dan jemaah sekalian, hendaklah setiap orang membawa kitabnya masing-masing. Dan nggak harus bawa buku catatan khusus. Catat saja di kitab itu. Nggak apa-apa. Ada buku ini misalkan, kalau ada faidah penting, kita catat di pinggirnya. Yang penting jangan mushaf Al-Quran kita coret-coret. Kalau kitab tidak apa-apa. Kalau ada faidah penting, kita catat di pinggirnya. Atau di halaman depannya, ini kan banyak kosong ini. Bisa kita manfaatkan. Atau ini juga bisa dimanfaatkan buat ada faidah penting yang baru kita dapat. Tulis nomor 1 faidah tentang ini di halaman sekian. Jadi nggak harus tulis semua faidahnya di situ. Tulis saja halamannya. Ini insya Allah membantu kita untuk mengingat. Jadi serius dalam menuntut ilmu. Bawa kitab yang dibahas oleh Ustadz. Ustadz baca, kita menyimak. Ini sekaligus juga bisa belajar bahasa Arab di situ. Sekaligus bisa belajar bahasa Arab. Usahakan bawa kitab aslinya, kitab Arabnya. Ustadz baca, kita menyimak, kemudian kita catat faidah-faidah penting. Mulai dari salah satu usul. Selesai salah satu usul, bisa meningkat ke kitab tauhid yang lebih luas pembahasannya. Selesai kitab tauhid, bisa meningkat ke Al-Qawaidul Arba. Al-Qawaidul Arba itu tipis sebetulnya. Jauh lebih tipis dari kitab tauhid. Cuma yang dibahas di situ adalah syubhat. Jadi perkuat dulu tauhid kita baru bahas syubhat. Kalau kita bahas syubhat lebih dulu, nanti kena syubhat. Kemudian setelah itu, Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Ini 4 kitab, semuanya disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian setelah itu, bisa naik pada akidah wasitiyah. Karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala.
Kemudian setelah itu bisa naik pada akidah Tahawiyah yang disusun oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Meriwayatkan akidah Abu Hanifah dan 2 orang muridnya. Ini contoh dalam akidah. Pelajari dari dasar sampai menengah dan tingkat tinggi. Dari kitab ke kitab. Dan jamaah sekalian, sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita punya halangan untuk menghadiri majelis ilmu, usahakan dapat rekamannya. Usahakan dapat rekamannya supaya tidak luput. Ini namanya menuntut ilmu. Ini baru menuntut ilmu serius. Tapi jemaah sekalian, saya ingatkan juga, yang belum mampu seperti ini, yang luput seperti ini, tetaplah hadir di majelis ilmu. Minimal untuk mencari berkahnya, itu sudah satu kebaikan yang besar. Di antara berkah menghadiri majelis ilmu adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mau maksimal, hendaklah kita serius dalam menuntut ilmu. Kalau belum bisa, tetap usahakan hadir di majelis ilmu. Jadi jangan sampai kita nggak hadir karena belum punya kitabnya, atau kita nggak hadir karena pekan lalu nggak datang takut ditanya sama ustadz, ya, takut diuji sama ustadz. Tetap hadir, tetap usahakan hadir. Ya. Jadi demikian dalam menuntut ilmu, dari kitab-kitab yang kecil sampai kitab-kitab yang besar. Kalau kita ingin maksimal dalam menuntut ilmu. Dan sangat dianjurkan juga kita menghafal ringkasan-ringkasan. Di samping menghafal Al-Quran dan hadis tentunya. Menghafal Al-Quran dan hadis, juga penuntut ilmu itu hendaklah dia menghafal ringkasan-ringkasan. Menghafal matannya. Dan kitab-kitab ini, yang 5 yang saya sebutkan pertama, itu semuanya matan. Itu hendaklah dihafal. Bahkan yang ke-6 juga, matan. Itu semuanya matan. Hendaklah dihafal. Jadi nggak harus hafal syarahnya, tapi hendaklah hafal matannya. Hafal Salasatul Usul, kitab Tauhid. Ya, kitab Tauhid minimalnya dalil-dalilnya. Adapun masailnya, itu kalau kita hafal lebih bagus, tapi yang lebih penting dalil-dalilnya. Kemudian Qawaidul Arba, Nawakidul Islam, Akidah Wasitiyah, Akidah Tahawiyah, ini semuanya matan. Artinya cuma ringkasan singkat. Syarahnya nanti dijelaskan sama ustadz. Atau antum juga bisa baca syarah para ulama. Jadi ini semua kitab ringkasan. Hendaklah dihafalkan. Kalau kita hafal jemaah sekalian, maka ilmu itu tentu akan lebih kuat di dalam dada kita. Dan juga sangat memudahkan kita berdakwah. Seringkali kita menyampaikan kepada keluarga, ini termasuk perbuatan syirik. Kalau ada keluarga kita yang kritis, dalilnya apa? Kita bilang, ada dalilnya. Ya. Dulu belum hafal, sekarang lupa. Ya. Kan ini nggak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Tapi kalau kita baca dalilnya, hadis-hadis singkat, Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Kalau kita sampaikan dengan dalil seperti ini, akan lebih menguatkan nasihat kita dan membuat keluarga kita menerima apa yang kita nasihati. Ya. Jadi ini pentingnya menghafal. Oleh karena itu jamaah sekalian, untuk maksimal dalam belajar, yang paling bagus adalah masuk pondok pesantren. Itu yang paling bagus. Tapi sekali lagi, walaupun kita hanya di majelis-majelis, tetap harus mengikuti urutan dalam belajar dengan kurikulum yang baik. Para ustadz biasanya sudah paham, sudah mengerti apa yang mesti diawalkan secara berurutan. Yang penting kitanya datang ke majelis ilmu tersebut. Namun, kendalanya memang adalah membutuhkan waktu yang lebih panjang.
Kitab Tauhid mungkin diselesaikan dalam 2-3 tahun. Sementara di pondok pesantren 2-3 bulan sudah selesai. Tapi tidak mengapa, walaupun lebih panjang, karena itu adalah ibadah. Beribadah, akhir ibadah kita adalah akhir hayat kita. Jemaah sekalian, masih sangat banyak lagi adab-adab penuntut ilmu yang perlu kita pelajari, namun waktu membatasi kita, maka mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Apa sekarang? Saya bertanya atau antum yang bertanya? Saya aja ya. Ada hadiahnya. Tadi kita sebutkan satu hadis yang menjelaskan tentang 3 niat yang rusak dalam menuntut ilmu. Sebutkan satu saja, angkat tangan yang bisa. Hadis yang berbicara tentang 3 niat yang rusak dalam menuntut ilmu. Tafadhal akhi. Minta dihormati seperti para ulama begitu. Masya Allah, ahsantum, barakallahu fikum. Tafadhal. Silakan, antum pilih sendiri. Ada yang mau jawab yang lain? Silakan, Pak. Ingin disejajarkan dengan para ulama. Tafadhal. Ada lagi? Silakan, Pak. Agar bisa mendebat orang-orang bodoh. Satu lagi? Supaya viral. Silakan, Pak. Ambil aja, pilih aja. Ya, boleh. Oh ya, silakan. Bingung antum. Tadi saya sebutkan, menghafal itu ada 2 bentuk. Apa saja itu? Angkat tangan. Silakan, Pak. 1, yang kedua, menghafal di dalam dada. Menghafal di dalam dada itu istilah para ulama. Kalau kebanyakan orang mengatakan menghafal di luar kepala. Ya. Maksudnya di dalam kepala itu. Tapi istilah para ulama menghafal di dalam dada. Itu hakikat hafalan sebetulnya, bukan dalam kepala. Silakan, akhi. Apa yang dimaksud mukhlishina lahuddin? Hunafa. Silakan, Pak. Ini 2. Mukhlishina lahuddin dan hunafa. Coba yang kuat hafalan yang enggak mencatatnya. Tafadhal. Ikhlas dalam beribadah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Hunafa, berpaling dari kesyirikan. Ahsantum, barakallahu fikum. Tafadhal. Antum mencatat tadi kan? Iya, makanya antum bisa jawab karena mencatat. Ya. Satu lagi. Tadi saya sebutkan 4 niat. 4 niat dalam menuntut ilmu. Sebutkan 2 saja. Tinggal 1 nih. 4 niat dalam menuntut ilmu. 1 sajalah. Silakan, akhi. Iya. Ikhlas memang ikhlas, tapi maksudnya bagaimana supaya antum ikhlas? Niatnya bagaimana? Bukan. Tadi kan 4 kan? 4. Nah, ini gara-gara nggak mencatat ini. Silakan, Pak. Untuk menjaga syariat Allah. Apalagi? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi? Menjaga syariat Allah untuk membela agama Allah, membantah kesesatan. Ya. Tafadhal, Pak. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.